Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Zulfa Zakia dari Pendidikan Matematika B NPM 2013021008. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan mengenai pasal-pasal kepramukaan dari pasal 36 sampai dengan pasal 49. Dalam pasal 36 berbunyi, pemerintah dan pemerintah daerah bertugas untuk A. Menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan. B. Membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan C. Membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan. Selanjutnya, pasal 37. 1. Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh menteri dan gubernur serta bupati atau wali kota. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 6 mengenai hak dan kewajiban. Pasal 38 berbunyi, setiap peserta didik berhak A. Mengikuti pendidikan kepramukaan, B. Menggunakan atribut pramuka, C. Mendapatkan sertifikat dan atau tanda kecakapan kepramukaan, dan D. Mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan. Pasal 39. Setiap peserta didik berkewajiban A. Melaksanakan kode kehormatan pramuka, B. Menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka, dan C. Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan. Pasal 40. Orang tua berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya. Pada pasal 41 dijelaskan mengenai kewajiban orang tua dalam pengawasan kegiatan pendidikan kepramukaan bagi anaknya, yang berbunyi, orang tua berkewajiban untuk A. Membimbing, mendukung, dan membantu anak dalam mengikuti pendidikan kepramukaan, dan B. Membimbing, mendukung, dan membantu satuan pendidikan kepramukaan sesuai dengan kemampuan. Pasal 42. Masyarakat berhak untuk berperan serta dan memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan. Bab 7 mengenai keuangan. Pasal 43. 1. Keuangan gerakan pramuka diperoleh dari A. Iuran anggota sesuai dengan kemampuan, B. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat, dan C. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 2. Selain sumber keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 3. Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, selain berupa uang, dapat juga berupa barang ataupun jasa. Pasal 44. Pengolahan keuangan gerakan pramuka dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel, serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 45 berbunyi, satuan organisasi gerakan pramuka dilarang A. Menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah, atau B. Memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara. Pasal 46. 1. Satuan organisasi gerakan pramuka yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dapat dibekukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. 2. Satuan organisasi gerakan pramuka yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan.
Bab 8 mengenai ketentuan peralihan. Pasal 47, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, A. Organisasi gerakan pramuka dan organisasi lain yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan tetap diakui keberadaannya. B. Satuan atau badan kelengkapan dari organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A tetap menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab organisasi yang bersangkutan. C. Aset yang dimiliki oleh organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A tetap menjadi aset organisasi yang bersangkutan. Dan D. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A wajib disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Bab yang terakhir yaitu bab 9 mengenai ketentuan penutup. Terdiri dari 2 pasal. Yang pertama, pasal 48 berbunyi, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gerakan pramuka yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Yang kedua, pasal 49 berbunyi, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.